Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Di waktu yang mustajabah, di tempat yang penuh dengan barakah, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithalil awamir wajtimad bin nawahi. Dengan komitmen menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan komitmen untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia sudah sekian lama menurut kita. Dan saat ini kita sudah berstatus sebagai manusia, sekaligus berstatus seorang muslim dan mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan agar kita tetap bisa mempertahankan eksistensi sebagai manusia sekaligus sebagai seorang mukmin dan muslim yang maksimal dan optimal. Dan panduan itu melalui firman-firmannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga bentuk implementasi dari Al-Qur'an, yaitu sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kenyataannya kita seorang mukmin yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya konsekuensi dari syahadat termasuk kita harus beriman kepada kitabullah. Dan keimanan itu harus melibatkan 3 unsur, yaitu unsur hati disebut dengan tasdiqun bil qalb, dan juga harus diikrarkan at-taqriru bil lisan, dan juga harus al-amalu bil jawarih, harus kita amalkan dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenyataan hidup ini tidak semua berupa kenikmatan dan juga tidak selamanya menjadi suatu musibah. Demikian juga tidak semua kenikmatan yang kita pandang sebuah kebaikan itu benar-benar kebaikan menurut kita dan juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, tidak semua yang kita anggap musibah, tidak semua yang kita anggap buruk itu pasti merupakan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ada satu jenis kenikmatan yang justru itu adalah sebuah azab dan merupakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diwanti-wanti, yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi fa innama huwa istidraj." Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kenikmatan kepada seorang hamba yang terus bermaksiat, dan Allah terus memberikan kebahagiaan, kesenangan, bahkan memberikan apapun yang dia inginkan di dunia, padahal dia terus bermaksiat, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ada istidraj di dalam kehidupan kita, ada azab yang berbungkus, yang berlabel kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan kepada kita, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza akhadhu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika sebuah kaum, seseorang yang terus melupakan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak peduli lagi terhadap hududullah, tidak peduli lagi terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan apapun yang dia inginkan, hingga ketika dia benar-benar mendapatkan apapun yang mereka inginkan, kesenangan yang mereka cita-citakan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka secara tiba-tiba Allah akan mengambil, mencabut kenikmatan dan berubah menjadi azab tanpa mereka sadari. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi introspeksi buat kita. Jika selama ini kita terus mendapatkan kenikmatan, harta yang cukup, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, segala fasilitas Allah berikan kepada kita, namun akhir-akhir ini sholat kita belum maksimal, baik secara waktunya, baik kaifiyahnya, baik kualitasnya, dan kita juga masih sangat jauh dengan konsep Quran. Jangan-jangan ini adalah merupakan istidraj. Dan istidraj ini bisa terjadi kepada siapapun manusianya, terutama mereka orang-orang yang terus mendapatkan kenikmatan, karir terus melejit, harta terus bertambah, kebahagiaan terus mereka raih, namun tidak ada kesemangatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah azab yang sering sekali manusia tidak sadari. Ini adalah azab yang Allah berikan, namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa ini adalah azab. Jika kita membaca ayat Al-Quranul Karim, orang-orang Quraisy yang mengusir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengintimidasi beliau, bahkan membunuh para sahabat ridwanullah alaihim, lalu justru Allah katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkan mereka ya Muhammad, itu adalah urusanku dengan mereka. Biarkan aku istidraj mereka, sehingga ketika suatu waktu mereka sudah mencapai puncak kebahagiaan, maka aku akan balik keadaannya. Fal'iyadzu billah. Hanya satu jalan, hanya satu cara agar kita terhindar dari istidraj. Mari kita kembalikan konsep hidup kita sesuai dengan panduan yang pasti benarnya, yang pasti mulia,
yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tidak hanya sebatas bacaan dan kemudian menjadi makhluk yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Al-Quran setiap ayatnya akan mendatangi kita di yaumul qiyamah. Innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ya Muhammad, Al-Quran ini merupakan peringatan bagimu dan juga peringatan untuk kaummu. Dan nanti Al-Quran akan datang kepada setiap muslim dan akan bertanya, sejauh mana engkau telah gunakan Al-Quran dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata terlambat sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Maka dari itu, kesempatan yang sangat terbatas, kesempatan yang tidak akan pernah datang kedua kalinya ini, mari kita perbaiki kehidupan kita, mari kita perbaiki konsep hidup kita, sehingga hidup kita jauh dari istidraj, jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kehidupan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bihi wa kafar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang mulia, yang bahagia, yang penuh dengan barokah ini, mari kita sama-sama berintrospeksi diri kita. Mari kita dekatkan diri kita dengan konsep Quran, sehingga kehidupan kita jauh dari malapetaka, jauh dari istidraj, dan dekat dengan barokah, dekat dengan kebaikan, dan nantinya kita dekat dengan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan tunjukkan jalan yang benar-benar, dan itu tidak hanya kebenaran, tetapi itu adalah sebuah kepastian. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan hidup kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan harta kita, dan sehingga semua itu menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, sehingga kita selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa radha 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.